Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi nih di channel Gurabat21 Media Informasi dan Edukasi. 2025 ini pemerintah sudah menetapkan bahwasannya PPN naik 12% ya, jadi 12%. Lantas seperti apa tunjangan profesi guru, terutama dalam hal ini pajaknya ya. Di salah satu media nasional ya, di pojok 1 ya, .id, itu ada keterangan dari Wakil Ketua Umum PKB Faisal Riza sekaligus anggota DPR Bapak Ibu ya. Itu keterangannya seperti ini bahwa kenaikan PPN 12% ini untuk membiayai sertifikasi guru. Karena kan kita ketahui anggaran tunjangan sertifikasi guru naik memang karena banyaknya guru-guru yang lulus PPG tahun 2024 yang dimana 2025 otomatis berhak mendapatkan tunjangan profesi. Nah, dari salah satu politisi ini menyampaikan bahwa kenaikan PPN 12% ini salah satunya peruntukannya untuk membiayai sertifikasi guru. Ini menarik nih, kita baca sejenak. Persoalan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN ya, belum lama ini tengah menghebohkan publik. Pasalnya kenaikan 12% ini akan berlangsung pada awal 2025 setelah pergantian tahun nantinya. Nah, Waketum ya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisal Riza, kenaikan 12% merupakan cara untuk mensejahterakan tenaga pendidik. Kata beliau seperti ini, kalau kita tidak menambah pajak, ini ada keterangannya, dari mana kita membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan sekolah. Jadi memang Bapak Ibu, 2025 ini anggaran tunjangan guru, terutama tunjangan sertifikasi itu akan naik dengan banyaknya guru-guru yang lulus PPG tahun 2024 kemarin, dan diklaim bahwa salah satu tujuan dari kenaikan pajak pertambahan nilai adalah untuk membiayai sertifikasi guru seperti itu. Nah, di satu sisi tunjangan sertifikasi guru sendiri itu apakah kemudian berdampak dengan adanya kenaikan PPN ini, terutama dalam hal pajaknya? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu dari rekan-rekan guru. Kita akan coba bahas. Pertama kita ketahui Bapak Ibu ya, kita perlu cek di sini di kompas.com, salah satu media nasional itu menyampaikan di sini bahwa di sini disebutkan ada kalimat yang mengatakan jasa pendidikan tidak akan tidak dikenakan PPN 12% Bapak Ibu. Jadi memang ada redaksi untuk pendidikan tidak ada tidak kena PPN 12%. Itu yang pertama. Ya, dan yang kedua, kita ketahui tunjangan profesi guru ini setahu kami itu pajaknya adalah PPH ya, pajak penghasilan. Jadi kalau PPN sepertinya memang tidak kena. Jadi PPH tidak ada kenaikan Bapak Ibu. Nah, itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, lantas seperti apa yang berlaku saat ini untuk pajak tunjangan profesi? Ini Bapak Ibu perlu ketahui, terutama yang barangkali baru lulus PPG tahun 2024 dan perdana menerima tunjangan sertifikasi di 2025. Seperti apa potongan pajaknya? Ini mari kita simak sama-sama. Baik Bapak Ibu, terkait pajak tunjangan profesi ini perlu kita pahami. Jadi untuk golongan 3, yang pertama pajaknya itu pajak penghasilannya sebesar 5%. Untuk golongan 4, pajak penghasilannya itu 15%. Nah, itulah sehingga mengapa selama ini banyak teman-teman mengatakan kalau golongan 4 itu tinggi pajaknya, karena memang sebesarannya selisih 10%. Nah, terkait tunjangan profesi, selain pajak penghasilan, itu dipotong juga untuk BPJS, Bapak Ibu, potongan iuran BPJS sebesar 1% untuk penerima tunjangan profesi. Sebenarnya yang dipotong adalah 5%, tapi 4% ditanggung oleh pemerintah, 1%-nya itu ditanggung oleh penerima upah atau tunjangan profesi ini Bapak Ibu. Nah, di akhir video kita akan simulasi terkait perhitungan potongan tunjangan profesi, dan kita akan lihat selisihnya nanti antara golongan 4 dan golongan 3. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui melek aturan aturan yang mengatur perihal pemotongan ini dari mana. Ini kita perlu pahami dulu Bapak Ibu. Nah, terkait potongan pajak penghasilan itu tadi Bapak Ibu yang 5% dan 15% itu salah satu sumbernya di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 80 tahun 2010 Bapak Ibu. Di pasal 4 ayat 2 itu jelas tertulis Bapak Ibu, pajak penghasilan PPH pasal 21 itu 0% bagi PNS golongan 1. Kan saat ini tidak ada guru sertifikasi yang golongan 1 ya.
itu semua mulai dari golongan 3 S1 Bapak Ibu ya. Di sini sebesar 5% bagi PNS golongan 3. Nah, ini dasarnya pemotongan 5% untuk golongan 3. Nah, kemudian sebesar 15% Bapak Ibu bagi PNS golongan 4. Nah, di sini sumber regulasinya. Nah, terkait pemotongan untuk BPJS itu diatur di Peraturan Presiden Nomor 75 2019 Bapak Ibu. Di pasal 30 dijelaskan iuran bagi peserta PPU atau pekerja penerima upah itu terdiri dari salah satunya PNS Bapak Ibu ya. Nah, di sini dijelaskan potongannya sebesar 5%, di mana pembagiannya 4% itu dibayar oleh pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah, 1% dibayar oleh peserta. Nah, ini regulasinya Bapak Ibu terkait potongan BPJS. Nah, sekarang kita akan simulasi potongan pajak penghasilan dari golongan 3 dan golongan 4. Ini adalah tabel gaji untuk PNS ya Bapak Ibu, tabel gaji terbaru. Ya, ini adalah tabel gaji golongan 3 dan golongan 4 ya. Nah, kita sama-sama ambil di golongan 3A dan 4A masa kerja 10 tahun. Jadi kalau golongan 4A masa kerja 10 tahun, gaji pokoknya itu 3.554.900. Kalau golongan 3A masa kerja 10 tahun 3.012.000. Nah, kita coba masukkan dalam tabel perhitungan. Jadi di sini Bapak Ibu golongan 4 3.500 sekian, golongan 3 3.012.000 ya. Masa kerja sama-sama 10 tahun. Nah, gaji pokoknya tadi itu dikali 3 ya. Karena TPG itu dibayar per triwulan, maka golongan 4 totalnya tadi 10.600.000, golongan 3 9.036.000. Nah, setelah dipotong pajak untuk golongan 4 15%, maka total gaji yang diterima dikali 15% itu potongannya 1.599.000 Bapak Ibu. Sementara untuk golongan 3 tadi yang 5% potongannya sebesar 451. Ya, otomatis akan selisih, akan lebih besar golongan 4 karena tadi potongan pajaknya adalah 15% Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada lagi teman-teman guru yang hanya berstatement pajaknya tinggi, tapi ketika ditanya berapa persen itu tidak bisa menjawab. Jadi clear ya Bapak Ibu, potongan pajak untuk golongan 4 itu termasuk tunjangan sertifikasinya 15%, golongan 3 5%, plus 1% potongan BPJS untuk semua golongan. Nah, seperti itu regulasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.